Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Ahmed Afif dan NPM 52007110448. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial untuk menyelesaikan soal-soal dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Data Analitik kelas A. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. You have an input table as shown below input table and you want to aggregate the data as shown in desired result. Oke, jadi di sini kita diberikan sebuah data input seperti ini yang terdiri dari atribut nomor, kantor cabang, jenis barang, dan juga jumlah terjual. Di sini kita menginginkan output data berupa atribut nomor, jenis barang, dan jumlah total terjual dari pengelompokan jenis barang. Jelaskan langkah-langkah saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan RapidMiner. Oke, untuk pembahasannya, jadi yang pertama kita menginputkan operator agregat dan juga rename. Untuk operator agregat, setting aggregation attribute dengan atribut jumlah terjual, kemudian aggregation function setting dengan fungsi sum untuk menjumlahkan integer pada atribut yang dipilih. Kemudian pada grup by atribut isi dengan atribut jenis barang untuk mengelompokkan data result berdasarkan jenis barang. Dan yang keempat, operator rename digunakan untuk mengubah nama atribut sum jumlah terjual menjadi jumlah total terjual sesuai dengan desired result yang diinginkan. Baik, langsung saja kita menuju ke RapidMiner. Di sini saya sudah mengimport datanya di sini. Jadi langsung saja di sini kita menggunakan operator agregat dan di sini untuk agregatnya kita atur aggregation atributnya di sini dengan jumlah terjual. Kemudian functionnya adalah sum. Kita apply dan group by atribut di sini berdasarkan jenis barang. Kita apply lalu kita running. Maka hasilnya akan seperti ini. Sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sekarang kita tinggal mengganti nama atau judul atribut sum jumlah terjual menggunakan operator rename. Ini opsional, tetapi secara umumnya kita cukup menggunakan operator agregat saja. Kita menggunakan rename. Di sini sum jumlah terjual kita ubah namanya menjadi jumlah terjual. Oke, kita apply, kemudian kita running lagi. Maka di sini untuk atribut yang awalnya berupa sum jumlah terjual ini sudah berubah menjadi jumlah total terjual, dan data sudah diurutkan berdasarkan jenis barang dan juga dengan kondisi jumlah total terjual sum. Oke, di sini kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jelaskan fungsi dan penerapan dalam RapidMiner proses data processing sebuah dataset. Oke, jadi yang pertama, data processing atau preparasi data berfungsi untuk mensterilisasi data. Guna pada saat pemrosesan data menjadi lebih akurat dan pola data menjadi lebih teratur. Adapun tahapan dari processing data, yang pertama itu ada data cleaning. Jadi data cleaning ini dilakukan karena bisa saja dalam data yang kita olah atau yang kita ambil untuk diolah itu masih terdapat data-data yang menyebabkan akurasinya itu menjadi kurang. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti gagalnya instrumentasi data, kesalahan manusia atau komputer, dan sebagainya. Nah, data cleaning ini juga meliputi beberapa proses. Kita di sini akan mengambil contoh sampel data Titanic. Yang pertama itu adalah data tidak lengkap atau missing data.
Jadi untuk menghilangkan missing data ini kita bisa menggunakan operator replace missing value dengan syarat jumlah data yang mengalami missing tidak lebih dari 50%. Tapi apabila 50% missing data atau data hilang, maka kita bisa menggunakan select attribute untuk menghilangkan atribut yang memiliki missing value lebih dari 50%. Karena nilai yang hilang atau missing value 50% tersebut akan membuat keakurasian data yang akan kita olah menjadi kurang, seperti itu. Baik, di sini kita simulasikan. Di sini kita akan menggunakan sampel set dari Titanic. Oke, sebelumnya di sini kita melihat datanya terlebih dahulu. Oke, setelah kita lihat, di sini kita masuk ke bagian statistik. Nah, di sini ada beberapa atribut yang mengalami missing value. Nah, sebelumnya kita juga melihat jumlah datanya. Di sini ada 1309 data dengan 12 atribut. Nah, pada atribut kabin ini terdapat 1014 missing. Dalam artian di sini atribut kabin ini tidak memenuhi untuk dilakukannya replace missing value. Maka di sini kita bisa melakukan select atribut untuk menghilangkan atau menghapus atribut cabin ini. Dan yang lainnya, jika dia tidak lebih dari 50%, kita bisa menggunakan operator replace missing value. Oke, jadi yang pertama kita akan menghilangkan atribut cabin terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita menggunakan operator select atribut. Di sini kita atribut filter tab-nya kita pilih subset dan kita atur atribut apa yang akan ditampilkan. Jadi karena kita ingin menghapus data atribut cabin, semuanya kita pilih kecuali atribut cabin. Lalu kita geser dan apply. Ketika kita running dan kita melihat data statistik, di sini data cabin sudah dihapus. Oke, selanjutnya di sini masih terdapat banyak sekali missing. Ini ada banyak sekali missing pada atribut left-pod, dan di sini juga ada di bagian atribut edge. Di sini juga masih banyak sekali terdapat missing. Di sini kita menggunakan atribut replace missing value untuk menghilangkan missingnya. Jadi di sini kita tidak perlu men-settingnya, jadi kita bisa langsung di running aja. Dan ketika kita di statistik, semua nilai missingnya sudah hilang. Oke, kita lanjutkan selanjutnya yaitu data noise atau outliers data. Jadi operator yang bisa digunakan itu adalah detect outliers distance. Ini digunakan untuk mendeteksi adanya outliers pada data yang kita olah atau dalam proses pre-processing data. Dan untuk menghilangkan outliersnya ini kita bisa menggunakan atribut filter example. Oke, kita kembali menggunakan contoh data Titanic di sini. Sebelum saya pindahkan ke atas, pertama-tama kita menggunakan atribut outliers terlebih dahulu untuk mendeteksi adanya outliers data. Oke, di sini kita running. Oke, jadi outliers ini akan untuk data yang memiliki anomali. Di sini dia outliersnya akan terbaca sebagai true. Jadi ini artinya data di ini memiliki outliers atau perbedaan yang sangat mencolok dari lainnya, begitu. Nah, untuk menghilangkan outliers kita bisa menggunakan atribut filter example. Oke, di sini, dan di sini kita add filter, kita pilih bagian outliers, ini kita pilih apples, dan di sini kita pilih
yang false. Artinya kita hanya akan menampilkan data dengan outliers yang sama dengan false. Jadi untuk data yang memiliki outliers atau pada data tadi ditampilkan outliersnya atau true tidak akan ditampilkan. Kita OK dan kita running. Oke, di sini data dengan outliers true semuanya sudah dihilang. Di sini terlihat false-nya ada 1259 dan true-nya 0. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai data tidak konsisten. Jadi data tidak konsisten ini biasanya pada sekumpulan data pada atribut tertentu memiliki nilai atau isi data yang berbeda secara signifikan dari yang lainnya. Di sini bisa kita lihat dari hasil resultnya. Di sini kita masuk ke bagian visualization. Nah, kita masuk ke data, kita di sini mengambil contoh age. Di sini rata-rata datanya berisi kita anggap 20 hingga 90 tahun. Tapi masih ada data-data yang usianya di sini terlihat seperti 0,917. Jadi di sini kita bisa menghilangkan data-data seperti ini dengan menggunakan atribut yang sama, yaitu filter example. Jadi di sini kita pilih add entry. Di sini kita pilih age. Karena kita hanya akan menampilkan, jadi ini kita pilih lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Kemudian untuk membatasi bagian batas atasnya kita add lagi, terus age kita pilih yang ini kurang dari 90 tahun. Maka di sini data pada age ini hanya akan menampilkan data yang isinya lebih dari sama dengan 20 tahun dan kurang dari 90 tahun. Kita klik OK dan kita running. Oke, di sini kita lihat pada bagian statistik dan age. Ini sudah terlihat data sudah normal, sudah minimal 20 tahun dan maksimal 80 tahun. Oke, yang selanjutnya yaitu data duplikat atau data yang memiliki kesamaan secara keseluruhan. Dalam artian data di sini terduplikasi. Itu kan tentunya akan membuat pengolahan kita menjadi sedikit kurang konsisten seperti itu. Jadi untuk menghilangkan data duplikat kita bisa menggunakan operator remove duplicate. Begitu. Seperti contohnya di sini kita menggunakan operator remove duplicate. Oke, di sini untuk menghilangkan duplikat secara keseluruhan kita tidak perlu men-setting remove duplicate, tetapi kalau misalnya duplikatnya itu terdapat pada atribut tertentu, kita bisa mengaturnya sebagai subset dan kita lagi-lagi kita memilih atribut mana saja akan ditampilkan seperti itu. Di sini kita ambil contoh secara keseluruhan saja. Jadi penggunaannya seperti ini. Maka data-data dari data teknik ini yang masih memiliki duplikat hanya akan ditampilkan satu kali saja. Oke, yang selanjutnya yaitu data reduction. Data reduction atau reduksi data digunakan untuk mengurangi volume data namun tidak mempengaruhi proses analisa data. Nah, alasan data dikurangi itu karena yang pertama, dataset yang tersedia over capacity melebihi sebuah data yang pada waktu beberapa saat sudah mencapai terabyte gitu misalnya. Yang selanjutnya, proses analisa data dapat memakan waktu yang cukup lama karena ukuran data yang cukup besar. Jadi semakin besar data yang akan kita olah, tentunya proses atau waktu yang digunakan akan semakin lama seperti itu. Jadi di sini datanya kita reduksi yang gunanya untuk memperkecil volume data, tetapi
untuk isi keseluruhan data itu tidak terpengaruhi oleh analisa datanya. Dan yang ketiga, karena kapasitas sistem yang digunakan berbanding lurus dengan jumlah data yang diolah. Sama konsepnya dengan proses analisa, semakin besar jumlah data yang kita olah, maka kapasitas sistem yang digunakan juga akan semakin besar. Yang ketiga adalah proses data transformation. Data transformation ini digunakan untuk mengubah data. Misalnya dalam sebuah atribut terdapat dua tipe data, yaitu integer dan string, maka salah satu dari kedua tipe data tersebut harus diubah menjadi tipe data rata-rata. Maksudnya ketika dalam satu atribut itu lebih banyak tipe data integernya daripada tipe data stringnya, maka tipe data string ini harus diubah mengikuti tipe data integer. Proses ini dilakukan agar data akhir memiliki pola mendekati pola yang diinginkan. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan untuk data transformation ini seperti smoothing, attribute construction, aggregate, normalisasi, dan discretization. Di sini contohnya seperti operator aggregate yang sudah kita praktikkan di soal nomor 1. Dan yang terakhir dalam pre-processing data yaitu data integration. Data integration digunakan untuk mengkombinasikan beberapa sumber data menjadi satu database atau dataset. Data integration diperlukan karena sumber data memiliki kesamaan, namun tampilan menunjukkan entitas yang berbeda. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengkombinasikan dua sumber data menjadi satu database menggunakan operator join, dan di sini kita akan menggabungkan data transaction dan produk pada sampel di RapidMiner. Jadi langsung saja di sini kita menggunakan data produk dan juga transaction. Nah, sebelumnya kita lihat dulu isi dari data produk dan data transaction. Nah, dari kedua data ini memiliki kesamaan, yaitu pada kolom product ID, di mana pada data produk memiliki product ID yang setiap dari ID produk ini memiliki isi product number dan juga produk kategori yang berbeda-beda. Begitu juga dengan sampel set transaction, di sini juga memiliki produk ID yang setiap produk ID juga memiliki anggota customer ID dan amount yang juga berbeda-beda. Jadi di sini kita akan melakukan kombinasi antara kedua data tersebut menggunakan operator join. Di sini kita join. Dan data akan kita kelompokkan dengan join type-nya inner, dan key atributnya kita pilih product ID untuk kedua data. Kita apply dan kita running. Nah, jadi di sini data sudah dikelompokkan berdasarkan product ID antara kedua data. Jadi product ID antara kedua data ini dijadikan satu. Kemudian atribut yang lainnya itu mengikuti. Tapi kenapa di sini ada produk ID yang berbeda-beda? Maksudnya produk ID yang sama, apakah ini bisa disebut sebagai duplicate data? Tentu tidak, karena di sini ada atribut yang menunjukkan nilai yang berbeda, walaupun nilai dari produk keywordnya ini sama. Begitu. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 2 mengenai pre-processing data. Dan soal yang terakhir yaitu kita diberikan input table berupa tabel seperti ini, terdiri dari atribut nomor, age, income, job, gender, credit rating, dan juga bias komputer. Jadi soal yang pertama di sini kita menjelaskan cara menampilkan pengelompokan penghasilan kerja. Jadi di sini kita bisa menggunakan operator pivot dan replace missing value.
Pada pivot, atur group by attribute dengan atribut income, column grouping dengan atribut job, dan aggregation atribut dengan atribut job dan functionnya count. Kemudian replace missing value di sini digunakan untuk menggantikan nilai missing dari hasil pengelompokan data menjadi 0. Tujuannya agar data semakin mudah untuk dipahami. Jadi di sini langsung saja kita praktikkan. Ini datanya juga sudah saya import. Di sini pertama kita menggunakan pivot. Oke, pivot. Untuk group by attribute, di sini kita atur sebagai income. Kemudian column groupingnya kita job dan juga aggregation atribut job dengan function count. Ini kita pilih job dan ini aggregation atributnya job juga dengan aggregation functionnya count. Kita apply. Jadi di sini data ini yang awalnya kita lihat terlebih dahulu. Oke, ini data awalnya seperti ini. Ini kita akan mengelompokkan berdasarkan income atau pengelompokan berdasarkan penghasilan pekerjaan. Tentunya di sini juga akan melibatkan jobnya. Oke, setelah kita atur seperti ini, kita bisa running dan data menjadi seperti ini. Oke. Jadi di sini ada income-nya terdiri dari high, medium, dan low, dan di sini juga untuk civil servant bernilai 1 untuk high gitu. Nah, di sini masih terdapat missing yang mungkin bagi sebagian orang di sini agak sulit untuk memahami datanya. Itu di sini fungsi dari operator replace missing value. Di sini kita akan mengubah data missing menjadi nilai 0. Nah, setelah diubah menjadi seperti ini, maka di sini data akan semakin mudah untuk dipahami. Nah, jadi di sini misalnya untuk kategori income high yang memiliki penghasilan high di sini ada civil servant, employee, entrepreneur, dan juga student. Tapi untuk part-time bernilai 0. Artinya untuk tipe pekerjaan part-time itu tidak memiliki penghasilan high. Yang kedua seperti medium, di sini part-time bernilai 1. Artinya part-time juga bernilai. Part-time memiliki penghasilan kerja medium. Dan di sini civil servant low. Kok kenapa ada satu lagi? Kenapa civil servant juga bernilai 1 pada income low, padahal di sini juga sudah bernilai 1 pada income high. Di sini artinya untuk civil servant ini tidak hanya ada satu orang saja, tapi di sini ada 2 orang yang memiliki pekerjaan civil servant dengan penghasilan pekerjaan yang berbeda. Demikian. Ada juga yang bisa kita lakukan untuk melihat persentase dari jumlah orang yang memiliki tingkat penghasilan. Jadi di sini kita tinggal mengganti aggregation function count menjadi count percentage. Kita apply dan kita running kembali. Nah, di sini terlihat bahwa percentage untuk count job di sini civil servant itu 50% high dan 50% low, dan yang lainnya itu 100% pada kategori income masing-masing. Jadi demikian untuk mengenai pengelompokan penghasilan kerja. Dan yang terakhir yaitu menampilkan orang yang berusia di atas 30 tahun. Dari sini kita kembali menggunakan operator filter example dan auto filter dengan atribut age lebih besar dari 30.
Kita praktikkan di sini dan menggunakan atribut filter example. Ya, di sini filtersnya kita pilih yang X lebih besar dari 30. Nah, pada soal kan diminta di atas 30 tahun. Makanya kita menggunakan fraksi lebih besar karena nilai 30 tidak termasuk dalam data yang akan kita tampilkan. Kita klik OK dan kita running. Di sini data yang awalnya ada berjumlah 6 data dengan range age demikian, nanti tersisa 4 data dengan berdasarkan nilai age yang lebih besar dari 30. Oke, jadi demikian untuk pembahasan soal ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Data Analitik. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.